Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang melawan. Kayak nama bilang begini, kami akan melawan terus selama Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Siapa dia? Memangnya dia lebih hebat dari Tuhan? Kita lihat saja. Ya, kita lihat saja. Saya baru mendengar soalnya di mereka ada, karena sepintas saya dengar di YouTube, jadi tidak saya istilahnya belum saya kupas itu karena tidak utuh saya mendengarnya, tapi jelas saya dengar mereka berkata mereka akan terus menggubrak-gubrak kekristenan. Karena apa? Karena orang Kristen menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Kita lihat, kayak nama kau yang menang apa Tuhanku yang menang. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kau tidak akan pernah kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, kami membuat dia menjadi Tuhan. Kenapa kau yang sewot? Kenapa engkau yang nggak tenang dalam hidupmu? Sudah, pegang saja kepercayaanmu, pegang. Kami pegang kepercayaan kami. Yesus adalah Tuhan. Dia sudah berkata, akulah Tuhan. Baca itu, Yohanes 13 ayat 13. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa engkau sewot? Ya, kenapa engkau harus menggubrak-gubrak? Kalau Yesus saya masih sabar, dia tidak akan gubrak-gubrak kau. Tapi kalau Yesus sudah saatnya, kau akan digubrak-gubrak. Kalau Tuhanku yang menggubrak-gubrak engkau, putus. Jadi saya hanya mau katakan, ingatkan supaya ya ajaranmu aja lah kupas, biar kami mengupas ajaran kami. Tapi kalau nanti konteks ini saya tahu betul, saya sedang lagi cari ini, saya akan kupas. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan, biarkan firman-Mu ada dalam setiap kami di malam ini. Kami buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat melawan segala kekhawatiran dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Saya mendengar ada banyak keluhan, kekhawatiran di dalam situasi kondisi saat ini dan hari-hari ini. Dan ada banyak perputaran ekonomi yang tidak begitu lancar, dan kemudian juga bagi mereka-mereka yang sangat-sangat hari-hari yang sulit. Sehingga itu menimbulkan, tema kita adalah melepaskan diri dari kekhawatiran. Saya baca dulu satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam Filipi 1 ayat Filipi 2 ayat 16 di sana, kita dalam hidup ini harus berpegang pada firman, pada kebenaran. Supaya apa? Ketika kita berpegang pada kebenaran, kita akan berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu kan rancangannya rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan kemenangan. Jadi kalau kita berpegang pada firman Allah, firman itu akan menguatkan kita. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Rajin-rajinlah mendengarkan firman Allah. Buka itu, kalau Anda tidak mau mendengar dan Anda mau membacanya sendiri, baca dan biarkan telingamu mendengar. Ya. Kami melakukan itu, saya sebagai kepala keluarga, walaupun saya membacakan firman Allah itu. Sama-sama kami mendengarkan, karena harapan saya adalah firman itu akan berkuasa dalam kehidupan ini. Dan firman itu harus menjadi
rema dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Sehingga kami menjadi penurut Tuhan. Tidak ada seorang pun yang penentang-penentang Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menjadi duri. Tidak ada seorang pun yang menjadi penghambat kemajuan iman di antara keluarga. Karena kita lihat bagaimana Israel, Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, itu karena apa? Itu karena para orang Israel yang selalu menggubrak-gubrak dia. Dan itu sebabnya yang pertama, kalau kita mau lepas dari kekhawatiran kita harus berpegang teguh pada firman Allah. Yang kedua, kata firman Allah, kita harus menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 di sana dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu karena aku memelihara kamu. Percayalah akan pemeliharaan Allah. Providensia Allah ada pada setiap kita. Dan jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Karena dia akan memberikan jaminan yang terbaik. Walaupun kadangkala seperti kehidupan roda itu, kadang ada di bawah, kadang ada di samping, kadang ada di tengah, kadang ada di atas. Tetapi bagaimanapun situasi yang sedang kita alami, apapun kondisinya, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Alkitab sudah mengatakan dia yang memelihara kamu. Satu kali saya di penjara, bukan saya di penjara, ya, dan saya melayani di penjara, lalu kemudian saya ingin memberkati seseorang walaupun dengan uang tidak besar sih ya. Pada waktu itu saya menantang mereka untuk menerima 20.000 rupiah. Ya. Nah, saya akan kasih ini bagi orang yang mau menerimanya. Orang takut, dia pikir ini apa? Tapi sampai kemudian dari sekian orang yang ada itu, kemudian satu seorang sambil dia ragu, sambil apa, ini betul ini mau dikasih ini, gitu ya. Ya betul lah, ya. Dan akhirnya dia datang dan saya kasih. Dan saya katakan begini, setelah dia terima, banyak kali Tuhan sudah memberikan firman-Nya bagi kita. Kita mau terima enggak? Sehingga apa yang difirmankan, kalau aku mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus, maka dia akan lakukan. Aku yang memelihara kamu, maka dia akan lakukan. Percayalah kepadaku, berharaplah kepadaku, maka apapun akan ada harapan di mana Tuhan akan memenuhi segala apa yang kita harapkan itu. Dan itulah sebabnya sama katakan kepada kita, serahkan kalau kita mengalami kekhawatiran, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Itu sebabnya melepaskan diri dari kekhawatiran. Dengan jalan pertama saya katakan tadi, berpegang teguh pada firman Allah. Yang kedua, berserah pada Tuhan. Dan yang ketiga dari ayat yang kita baca tadi, di mana Tuhan berkata bahwa kalau kita mengalami kekhawatiran tentang apapun juga, tentang anak, tentang hidup, tentang kelanjutan hidup, kelanjutan bisnis, kelanjutan usaha, kelanjutan pekerjaan, situasi keadaanmu yang belum kelihatan mapan, dan tiba-tiba situasi berubah begitu deras, atau situasimu yang tadinya mapan, lalu kemudian oleh karena sebuah peristiwa kolaps, dan engkau mulai khawatir dan takut, bagaimana masa depanku. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang akan kau makan, tentang apa yang akan kau minum, tentang apa yang akan kau pakai. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 dari Matius 6 ayat 34-nya dikatakan, don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing. Sufficient for the days is its own trouble. Jangan kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi masing-masing kesusahannya itu ada, setiap hari ada. Ya, tapi jangan bawa-bawa dong. Serahkan itu pada Tuhan. Nah, kalau itu kita serahkan, bagaimana menyerahkannya? Kata firman Allah, berdoa dengan bersyukur. Ya.
Jadi ini kunci pamungkas orang percaya, berdoa dan kemudian bersyukur. Bahwa dia percaya, bersyukur, sudah pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu, buat janjimu, buat pertolonganmu sekalipun belum ditolong. Tapi sudah percaya Tuhan menolong. Wow, mantap! Jadi ketika kita mengalami itu, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah kau, apa istilahnya, kamu angkat sendiri bebanmu itu. Jangan pernah. Serahkan pada Tuhan di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Dan lihatlah, Allah yang sudah berjanji akan memelihara kita, akan Dia lakukan selama engkau percaya dan berharap kepada Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang dapat melepaskan diri dari segala kekhawatiran yang menggoda hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan menjadi penolong kami. Bagi engkau yang sakit, apapun keadaanmu, situasimu, penyakitmu, Tuhan mengetahui. Dan kalau engkau yang sakit, mari taruh di tempat yang sakit satu dan satu lagi mengarah kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Dan kami memerintahkan segala sakit penyakit sebagaimana firman-Mu, lenyapkan segala sakit penyakit. Dan kami memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita untuk keluar dari tubuh mereka. Dan oleh bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka. Katakan sepatah kata kepada mereka, mereka sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih buat kesembuhan yang Engkau berikan kepada mereka, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang mengasihi, mencintai setiap umatnya. Terima kasih. Kalau engkau mengalami pergumulan hidup, beban berat, dan lain sebagainya, membuat engkau gelisah, takut, tidak bisa tertidur, dan lain sebagainya, saya mau katakan, serahkan semua kepada Tuhan. Dia sudah mengundang, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu, dan bermeran, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kepada Tuhan, dan nantikan uluran tangan Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kami mohon kepadamu, Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan. Oh haleluya Yesus. Biarkan Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, sehingga kami tetap menyerahkan diri kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan-Mu Kau nyatakan kepada mereka, sehingga mereka mengalami kelegaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.